Udara pagi membangunkanku dari mimpi dalam tidur panjangku. Entah mimpi apa aku semalam itu, karena begitu bangun langsung buyar dari pikiranku. Aku lihat istriku sudah rapi mengenakan seragam kerjanya dan tampak sudah akan berangkat ke kantor. Perkenalkan, namaku Hendro, 22 tahun, dan istriku Wulan, 35 tahun. Ya, aku memang menikahi seorang wanita yang lebih tua dariku. Memang, seleraku lebih suka dengan yang lebih tua dariku. Percaya, boleh tidak, ternyata dengan wanita yang lebih tua itu sangat mengasihkan. Kalau tidak percaya, boleh dicoba guys ya. Aku segera beranjak dari tempat tidurku. Istriku menghampiriku dan berpamitan untuk berangkat kerja. Setelah istriku berangkat, seperti biasanya, dia sebelumnya telah menitipkan cucian padaku untuk dijemur di luar rumah. Aku adalah seorang pengusaha kuliner yang sudah terbiasa berangkat ke rumah makanku pada siang hari. Tentunya karena semua pekerjaanku sudah dihandle oleh karyawanku. Pada saat aku sedang menata besi jemuran dan mulai beraktivitas di pagi yang cerah itu, tiba-tiba saja dari balik jemuran terlihat seorang wanita separuh baya. Dia adalah Mbak Nadia, istri seorang pelaut. Pagi, Mbak Nadia, sapaku. Pagi juga, Mas, jawabnya. Mas Hendro kok tumben banyak banget cuciannya? Memangnya istri Mas itu seminggu sekali ya nyucinya? Sahutnya dengan ramah. Biasanya sih, Mbak, kita berdua kan sering sibuk, jadi terkadang tidak keurus kerjaan rumah, jawabku. Oh, jangan sibuk-sibuk Mas, nanti jadi tidak keurus juga lugu sawahnya, canda Mbak Nadia. Aku agak kaget juga mendengar apa yang diucapkannya. Dengan sedikit gugup, aku pun menjawab, kalau urusan yang itu sih tetap berjalan lancar Mbak. Kapan saja bisa, jawabku sambil berharap dia tidak melanjutkan. Yang di kamar semalam itu ya, yang sampai-sampai suara istri Mas terdengar keluar, jawabnya dengan senyum misterius. Alamat, ternyata suara istriku saat dia mencapai puncak semalam itu kelebihan volumenya, sampai-sampai Mbak Nadia, tetangga sebelahku itu, mendengarnya. Mengetahui itu dari penjelasan Mbak Nadia, aku tentu saja menjadi salah tingkah. Karena jika aku balas dengan jawaban yang mengarah, aku takut kalau ternyata dia hanya bercanda saja. Tapi jika tidak dijawab, takutnya malah jadi bahan gosip ibu-ibu lainnya. Karena setahuku Mbak Nadia ini orangnya suka banget kumpul-kumpul dengan ibu-ibu untuk ngerumpi. Tanpa pikir panjang lagi, segera saja aku beranikan diri untuk menjawab. Walau jadi malu nih, aku maaf ya Mak, gara-gara suara istriku itu Mbak Nadia jadi terganggu. Gak keganggu kali Mas, cuma penasaran saja sama Mbak Wulan itu. Memangnya semalam itu dikasih apa sih kok sampai kayak gitu? Tanya Mbak Nadia dengan senyum penuh arti. Ya biasalah Mbak, orang seumuran aku ini pasti imajinasinya masih banyak, jawabku sambil meliriknya. Yaelah Mas, Hendro ini ada-ada saja, katanya. Ngomong-ngomong, memangnya semalam itu berapa kali Mas? Tanya Mbak Nadia, seperti penasaran. Sekali saja kok Mbak, kita berdua kan sudah cukup capek seharian bekerja, jawabku berbohong. Jadi penasaran deh, ingin juga bisa seperti istri Mas semalam itu, ucapnya pelan dan langsung berbalik untuk melangkah masuk rumahnya. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Pikiranku di pagi itu menjadi sedikit kacau, karena aku telah masuk ke dalam jebakan Batman Mbak Nadia. Setelah kepergian Mbak Nadia itu, segera aku selesaikan proses menjemur itu. Selanjutnya, aku duduk bersantai sambil minum kopi. Tanpa sadar, aku mulai melamunkan Mbak Nadia, yang sepertinya penuh dengan harapan. Maklum, suaminya itu setahuku sudah setahun lebih tidak pulang. Aku mulai melamunkannya, dan tentunya aku melamunkannya.
Alangkah senangnya aku kalau bisa memberikan secercah kebahagiaan untuk istri pelaut yang berumur 46 tahun itu, yang cocok dengan seleraku yang lebih tua dariku. Sejak obrolan pagi itu dengan Mbak Nadia, dalam 3-4 hari, aku merasa tidak bisa fokus dalam beraktivitas. Aku terus saja terbayang ucapan istri pelaut yang mempesona itu di umurnya yang sudah separuh baya itu. Tapi aku memutuskan akan mengikuti alurnya saja dulu, biar berjalan sesuai dengan harapan. 5 hari setelah obrolan yang membuatku tidak bisa melupakan wajah Mbak Nadia yang ngagenin itu, pagi itu, seperti biasanya, aku sedang asik dengan acara menjemur. Lagi-lagi, Mbak Nadia datang dan menyapaku dengan senyumnya yang manis, semanis air tebu. "Pagi, Mas Hendro," sapanya dengan ramah dan senyum manisnya itu. Saat itu, Mbak Nadia mengenakan daster yang mampu menampilkan keindahan yang beberapa hari ini selalu aku khayalkan. Mbak Nadia," jawabku. "Pagi juga, Mbak. Tumben pagi-pagi sudah keluar di rumah." "Iya, Mas. Lagi mau beli bumbu racik rawon, tapi masih tutup warung yang di depan itu," sautnya. "Lah, memangnya Mbak lagi mau masak rawon?" Tanyaku penasaran. "Iya, Mas," jawabnya dengan tersenyum manis. Sekilas, aku langsung teringat bahwa istriku selalu sedia berbagai resep. "Sebentar, Mbak, masuk dulu sini. Aku ambilkan dulu, siapa tahu masih ada," ucapku sambil membuka pagar rumahku. Mbak Nadia pun masuk dan langsung duduk di kursi yang ada di halaman rumahku. Sebentar saja, aku sudah menemukan kotak persediaan resep yang aku cari. Namun, jantungku menjadi deg-degan karena teringat akan ucapannya yang menjurus beberapa hari yang lalu itu. Oke, sekarang aku akan mulai ikuti alurnya. Tetap dengan formasi awal, yaitu pakai pola bertahan Mbak Nadia, pikirku. "Coba sini masuk dulu. Aku tidak tahu bumbu mana yang cocok," ucapku. Mulai memasang strategi. Nggak apa-apa nih, Mas," sahutnya sambil memberikan senyum khasnya yang membuat cekungan lesung di pipinya yang agak tembam itu. "Iya, sini masuk saja," ajakku. Aku memang sengaja meletakkan kotak itu di meja makan. Aku melangkah mundur agar bisa memandangnya dari belakang. Dan tidak sengaja, mataku melihat sepintas aksesoris bersegi yang saat itu dia pakai berwarna krem. Spontan saja jantungku semakin deg-degan. Plus, niat awal yang ingin menolong pun seolah tersingkirkan dan tergantikan dengan keinginanku itu pada Mbak Nadia. Masa bodoh lah, pikirku, karena saat itu aku sudah benar-benar terbawa suasana. Ini Mbak Nadia, jus sudah ada yang sobek gitu kok masih dipakai. Tanyaku, mencoba memancing di air keruh. "Iya, Mas, habisnya nyaman sih, jadi dingin, Mas," sahutnya. "Tapi harusnya pakainya kalau pas di rumah saja dong, Mbak," balasku dengan mataku yang terus menyelidikinya dengan penasaran. "Hah, tadi aku buru-buru, Mas," sahutnya dengan senyum penuh arti. "Bagus nih, atas hitam, bawahnya krem," ucapku mulai menyampaikan apa yang bisa aku gambarkan dengan apa yang dia pakai saat itu. Mendengar ucapanku yang to the point itu, Mbak Nadia langsung berbalik dan menjawab, "Bagusan mana kalau atas dan bawahnya coklat seperti kuliwitku ini?" Ucapnya dengan senyumannya yang semakin membuatku ingin langsung memintanya. Jantungku semakin berdentang, pikiranku semakin tidak karuan, tanganku gemetaran. Aku ingin bicara, tetapi masih saja aku ragu dan susah untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ingin aku katakan padanya. Melihat aku yang seperti itu, Mbak Nadia malah mengedipkan satu matanya dan berkata dengan suara sendu, "Jawab, Mas, bagusan mana?" ucapnya seraya melangkah mendekatiku. Aku pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan segera aku raih dia dan langsung memulainya. Dan untungnya Mbak Nadia tidak menolaknya, tetapi malah memberikan respon yang membuatku kalah. Setelah beberapa lama kami berdua memulai permulaan itu,
Mbak Nadia menyudahinya dan berkata, "Mas, ini rahasia kita berdua ya. Jangan sampai ada orang lain yang tahu kecuali yang baca cerita Mas ini," ucapnya. "Iya, Mbak. Aku juga tidak ingin hal ini ketahuan orang lain. Kita harus sama-sama jaga rahasia. Jangan pakai hati, kita suka sama suka saja ya," usulku. Mbak Nadia pun tersenyum dengan manisnya seraya mengangguk. Aku berusaha untuk membuatnya semakin penasaran dengan mendekatinya lagi dan berbisik, "Masak dulu saja ya, nanti baru kita ulang kembali," bisikku dengan berat hati. Mbak Nadia mengambil resep yang ada di dalam kotak itu. "Aku permisi dulu ya Mas, makasih ya sudah kasih resep untuk masak," ucapnya dengan senyuman yang sebenarnya membuatku ingin melanjutkannya. Tapi karena aku ingat kalau dia belum masak, aku pun tidak mau memaksakan kehendakku itu. "Ya Mbak, namanya tetangga itu kan harus saling membantu. Apalagi membantu yang ini," ucapku sambil nunjuk ke arah surga dunianya. "Bisa saja kamu ini Mas. Sudah dulu ya," ucapnya seraya melangkah keluar dari rumahku. Sekitar 1,5 jam kemudian, aku menelepon tempat usahaku. Ternyata aman-aman saja dan tidak ada kendala. Aku seduh kopi hitam pahit dan menghembuskan asap rokok. Di saat aku sedang asik melamun, tiba-tiba HP-ku berbunyi. Ternyata Mbak Nadia memberi tanda padaku. Dengan cepat, aku berlari ke belakang rumah dan membuka pintu belakang itu. Halaman belakang rumah kami yang menjadi satu memudahkan kami berdua untuk bisa bersenang-senang tanpa harus ketahuan orang lain. Setelah Mbak Nadia masuk, aku kunci pintu itu dan melangkah ke depan untuk mengunci pintu depan. "Hem, asri ya rumahnya. Orang sibuk, tapi tetap bersih," pujinya. "Iya dong, biar tidak banyak setan," ucapku. "Hus, kamu ini Mas, kalau ngomong," sautnya. "Lah, ini aku belum bersih-bersih cucian piring. Dia sudah masuk lewat pintu belakang," candaku. "Kurang asam kamu Mas," sahutnya dengan sedikit cemberut. Selanjutnya, aku ajak Mbak Nadia duduk sambil nonton TV. "Mas, kamu sudah janji kan?" Itulah pertanyaan pertama yang dia utarakan kepadaku ketika kita berdua sudah duduk lesahan di ruang televisi. "Iya Mbak. Memangnya Mbak dengar suara istriku yang sedang kesenangan?" tanyaku. "Hehe, iya aku dengar Mas. Terus aku tempelin telingaku di tembok. Ternyata kamu lagi kasih JTH sama Mbak Wulan," jawabnya seraya tersenyum malu-malu kucing. "Pas dengerin itu Mbak ngapain aja? Jawab yang jujur ya," ucapku. "Aku jadi mau seperti itulah. Jujur, aku sewaktu nguping itu merasa penasaran. Kamu kok bisa lama begitu sih Mas?" ucapnya penuh selidik. Waktu itu sebenarnya belum sampai penyempurnaan, baru dengan cara yang lain. Jelaskan aku dengan maksud membuat Mbak Nadia semakin terbawa suasana. Aku dengan serius menceritakan semua aktivitas yang biasanya aku dan istriku lakukan pada Mbak Nadia. Istri pelaut yang seperti ini sudah begitu ingin diberikan vitamin itu. Tiba-tiba saja Mbak Nadia berucap, "Mas, mau lihat tidak?" tanya Mbak Nadia dengan serius. "Lihat apaan sih Mbak?" tanyaku. Belum sempat aku mendapatkan jawaban, Mbak Nadia tahu-tahu sudah menunjukkannya. Ternyata saat itu Mbak Nadia sudah tidak pakai lagi yang tadi pagi aku lihat berwarna krem itu. Selanjutnya, Mbak Nadia duduk menyenderkan ke sofa seperti orang pasrah akan kehidupan. Mendapatkan pemandangan yang seperti itu, tentu saja aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mbak Nadia mengatur posisinya sedemikian rupa. Sepertinya, dia ingin aku melakukan seperti apa yang telah aku berikan pada istriku, yang sampai membuat Mbak Nadia mendengar suaranya yang membuatnya bangkit itu. Tanpa buang-buang waktu, segera saja aku merangkak mendekat dan dengan penuh pengertian, aku langsung mengerjakan apa yang saat itu diinginkan olehnya. Mendapat perlakuanku yang seperti itu, Mbak Nadia pun bernyanyi seperti istriku waktu itu. Dan aku lihat
Dia memejamkan matanya serta tangannya meraih rambutku, membuatku semakin bersemangat untuk membuat istri pelaut yang sangat kekurangan itu semakin kesenangan. Hingga akhirnya Mbak Nadia menyerah dan memohon padaku agar segera saja aku menyempurnakannya. Dengan senang hati, aku pun memberikan apa yang dia inginkan itu. Sungguh tidak aku sangka, ternyata Mbak Nadia semangatnya sangat tinggi. Seperti inilah wanita yang aku idam-idamkan selama ini. Meski sudah tergolong berumur, tetapi semangat dan keinginannya masih sangat tinggi. Aku dan Mbak Nadia melakukannya tanpa ada satu kata pun yang terucap. Hanya nyanyian-nyanyian yang tidak jelas yang mengisi ruangan itu. Tetapi itu malah menjadi satu penyemangat bagi kami berdua. Sungguh, saat dengan Mbak Nadia itu, aku merasa ada perbedaan yang nyata dengan istriku. Mbak Nadia mempunyai satu kelebihan pada daerah surga dunianya itu, sehingga hampir saja aku tidak bisa mengimbanginya. Untunglah, aku punya satu cara. Tarik nafas dalam-dalam, buang perlahan. Berhasil, aku bisa menyamakan kedudukan. Sehingga setelah sekian lama, akhirnya kami berdua secara bersamaan sampai pada puncak yang sedari tadi kami ingin raih itu. Beberapa saat kemudian, aku berdiri dan melangkah ke kamar mandi. Ketika aku selesai demikian, aku dikagetkan oleh apa yang dilakukan Mbak Nadia dari demikian. Seraya berkata, "Makasih ya Mas," ucap Mbak Nadia. "Iya Mbak, sama-sama," jawabku singkat. "Gara-gara ini, aku jadi mau lagi Mas," bisiknya penuh harap. "Sudah dulu ya Mbak, besok lagi saja," ucapku. "Ya udah deh Mas," ucapnya sedikit kecewa. "Soalnya aku mau demikian dan pergi ke tempat kerja Mbak," ucapku menjelaskan. "Iya Mas, aku mengerti kok," sahutnya dengan tersenyum kecewa. Selanjutnya, Mbak Nadia segera merapikan tempat yang kami pakai untuk bersenang-senang tadi itu. Selanjutnya, dia berbenah dan pamit pulang ke rumahnya. "Makasih banget ya, Mas," ucapnya. "Sama-sama, Mbak Nadia," sahutku. Kemudian, aku melangkah ke pintu belakang untuk memantau terlebih dulu. Takutnya, ada orang yang melihat saat Mbak Nadia keluar dari rumahku itu. Ternyata, sepi. Maka aku suruh Mbak Nadia langsung bergegas keluar dari rumahku. Sungguh pengalaman yang tidak bisa aku lupakan. Tidak aku sangka Mbak Nadia yang sudah setengah umur itu masih penuh semangat. Semenjak itu, aku dengan Mbak Nadia selalu mengulanginya di setiap ada kesempatan. Hingga setelah 5 bulan kami secara rutin melakukannya. Akhirnya, Mbak Nadia pun positif gendut. Untunglah sebelum Mbak Nadia itu positif, suaminya baru saja pulang sekitar 3 harian, sehingga suami Mbak Nadia tidak curiga. Malahan, senang sekali karena akan punya penerus, sehingga semakin leluasa saja kami berdua melakukannya.